Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib. 3 kebijaksanaan dalam satu batin dimanapun tiada rintangan. 3 kebijaksanaan dalam satu batin pada dasarnya dimiliki. Dengan memurnikan satu batin, 3 kebijaksanaan menjadi terang. Betapa halus dan menakjubkan, bukannya 3 ataupun 1 adalah 1 dan 3, makanya menakjubkan. Esensinya sempurna, makanya tiada kebocoran. Dapat digunakan dimanapun, makanya tiada rintangan. Kebijaksanaan batin kita betapa halus dan menakjubkan, sungguh tak terbayangkan. Inilah yang ingin kita latih dan pelajari. Kita harus bersungguh hati. Buddha Dharma ada di dalam batin kita. Dari batin muncul 3 kebijaksanaan. Dengan memurnikan satu batin, maka 3 kebijaksanaan menjadi terang. Sungguh sangat halus dan menakjubkan. Bukannya 3 ataupun 1 adalah 1 dan 3, makanya menakjubkan. Esensinya sempurna, makanya tiada kebocoran. Dapat digunakan dimanapun, makanya tiada rintangan. Lihatlah batin kita. Kita pada dasarnya memiliki 3 kebijaksanaan dalam satu batin, yang pada dasarnya sudah tercukupi. Dan selama hati kita adalah sebersih hati yang murni, dengan sendirinya 3 kebijaksanaan menjadi terang. 3 kebijaksanaan yang terang sangatlah halus dan menakjubkan. Kita semua pada dasarnya memiliki sifat hakiki kebudahan. Bukannya 3 ataupun 1, juga adalah 1 dan 3. Prinsip kebenaran ini sungguh sangat halus dan menakjubkan. Satu batin merupakan 3 kebijaksanaan. 3 kebijaksanaan juga kembali ke satu batin. Inilah esensi menakjubkan yang sempurna. Bagi Buddha ini sangatlah jelas, namun bagi makhluk awam masih terdengar membingungkan. Karena itu melatih diri diharapkan dapat memahami dengan jelas apakah itu prinsip atau fenomena. Esensi menakjubkan dapat sempurna, fenomena dan prinsip sempurna, sehingga satu batin kita menjadi bersih dan murni. Jika kita dapat memurnikan satu batin, dengan sendirinya segala fenomena tiada kebocoran. Prinsip kebenaran tiada bocor. Kita pada dasarnya memiliki prinsip kebenaran yang tidak bocor. Ketika kita hendak menggunakannya, dapat melingkupi mana-mana tanpa rintangan. Inilah yang diperoleh Sang Buddha. Maka disebut yang maha sadar dan mencapai kebudahan. Kita dinamakan makhluk awam, karena makhluk awam kebingungan dan ceroboh, sepertinya mengetahui segala hal. Namun ketika berhadapan dengan segala wujud di dunia, kita menjadi perhitungan. Mempermasalahkan kamu salah dan saya benar. Selalu berdebat antara benar dan salah. Sangat menderita. Apa yang disebut sebagai 3 kebijaksanaan? Semoga semua orang dapat lebih memahaminya. 3 kebijaksanaan yaitu kemahatauan, pengetahuan akan jalan pencerahan, dan kebijaksanaan menyeluruh. 3 kebijaksanaan. Pertama dinamakan kemahatauan. Beberapa hari ini kita selalu membahas Buddha Mahabhisna Janana Bhikkhu pada dasarnya memiliki di masa kalpa tanpa awal sebanyak butiran debu yang lalu. Buddha Mahabhisna Jana Bhikkhu telah memiliki 3 kebijaksanaan dengan sepenuhnya. Pertama dari 3 kebijaksanaan yaitu kemahatauan. Kebijaksanaan dari para Sravaka dan Pratyekya Buddha tahu kalau karakteristik umum daripada segala fenomena adalah berwujud kekosongan. Kita dalam proses pembinaan diri dengan memasukkan suara Buddha ke akar telinga. Demikian kita mendengar pengajaran dari Sang Buddha, demikian juga kita menerima pengajarannya. Kita tahu nilai kebenaran dalam Dharma. Kita telah memahami segala sesuatu di dunia. Penderitaan, penyebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Kita juga memahaminya. Tahu kalau karakteristik umum daripada segala fenomena adalah berwujud kekosongan, maka harus dilenyapkan. Karena segala penderitaan ini adalah ilusi. Segala tindakan yang kita lakukan, segala sebab dan kondisi dari kekuatan karma yang kita terima, manusia awam selalu memperhitungkan di sini. Sehingga kita terus terpengaruhi oleh kegelapan batin, kekotoran batin, dan bersikap gegabah menciptakan karma. Ternyata semua ini setelah lewat tidak ada lagi. Yang tersisa adalah karma. Inilah penderitaan.
maka dikatakan segala fenomena adalah berwujud kekosongan. Namun kita masih memperhitungkan demi kekosongan ini. Betapapun banyaknya kekayaan kita, tiada sesuatu pun yang terbawa pergi sewaktu mati. Bukankah semuanya adalah kosong? Namun apa yang kita lakukan di kehidupan ini, seperti keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan delusi. Kecurigaan dari ketidaktahuan telah mengakumulasi sangat banyak kekuatan karma dari sebab dan kondisi, sehingga kekuatan karma dari sebab dan kondisi yang kita bawa akan mengikuti kita ke kehidupan mendatang. Sehingga kita setiap orang sejak kalpa tanpa awal terus-menerus menciptakan hal-hal ini. Segala fenomena di dunia, jika kita bisa jelas itu dari mendengar dharma, memahami bahwa segala sesuatu di dunia adalah tidak kekal, sehingga kebijaksanaan dari para Sravaka hingga Pratekya Buddha disebut kemahatauan. Kedua dari tiga kebijaksanaan yaitu pengetahuan akan jalan pencerahan. Kebijaksanaan dari para bodhisattva tahu akan segala macam metode ajaran yang berbeda-beda. Bodhisattva tahu semua tentang dunia, juga tahu harus membimbing para makhluk. Tidak hanya mengerti bahwa segalanya adalah kosong, juga segalanya terjadi adalah karena hukum sebab akibat. Dia juga harus masuk ke tengah orang banyak. Segala jalinan jodoh menciptakan jalinan jodoh baik dengan orang lain. Menjalin jodoh untuk membimbing para makhluk. Di dunia ini menghayati berbagai jenis prinsip kebenaran yang berbeda-beda. Prinsip kebenaran sebenarnya adalah setara. Hati Buddha dan hati makhluk tiada beda. Tetapi dikarenakan kita para makhluk memiliki kegelapan batin, kebingungan, karena itulah terus menciptakan karma. Para Buddha dan Bodhisattva mampu terbebaskan dari cangkang kegelapan batin, dapat keluar dari jaring kegelapan batin, dapat menyingkirkan bala tentara mara. Di alam dharma pada alam semesta ini, tidak ada nilai kebenaran yang tidak dipahami dengan jelas. Inilah kenapa Bodhisattva ada di dunia ini, ingin semakin memahami sampai tuntas, membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung, masuk ke tengah orang banyak, memahami segala prinsip kebenaran dari ajaran dan kegelapan batin para makhluk. Apa perbedaan para makhluk dan Buddha? Inilah Bodhisattva. Percaya terhadap ajaran dari Buddha, memahami segala dharma. Sekarang adalah waktunya menempa diri, yakni membangkitkan tekad. Kita kemarin juga sudah membahas, sudah lama duduk di tempat pencapaian pencerahan, segala fenomena tidak muncul. Memperoleh hati belas kasih, welas asih, kebijaksanaan dan perenungan, membangkitkan hati belas kasih, menyatu dengan semua makhluk di bumi ini. Penderitaan para makhluk, bagaimana cara menyelamatkan dan membimbing para makhluk. Inilah saat yang sangat mendesak. Karena ini sudah mulai memasuki ajaran kendaraan besar, membangkitkan sebersit niat membimbing para makhluk. Inilah hati bodhisattva. Oleh sebab itu, para bodhisattva harus mengerti. Segala jenis metode pengetahuan akan jalan pencerahan harus masuk ke tengah kerumunan orang banyak, bersama-sama menjalin jodoh yang baik untuk membimbing jodoh para makhluk. Di antara para makhluk menyadari segala jenis jalan dan perbedaannya. Dengan adanya perbedaan-perbedaan jenis ajaran ini, harus mengerti, menganalisa, dan mengatasi mara. Bahkan hanya selisih sedikit kotoran saja adalah perbedaan jalan pengajaran. Hanya selisih sedikit saja. Yang ketiga disebut kebijaksanaan menyeluruh. Tidak hanya kemahatauan, pengetahuan akan jalan pencerahan, kebijaksanaan menyeluruh. Tiga jenis kebijaksanaan bersatu adalah kebijaksanaan Buddha. Kebijaksanaan Buddha adalah sempurna dan terang, memahami jelas akan karakteristik umum dan karakteristik khas dari fenomena. Dharma dari segala jenis metode untuk membimbing para makhluk dan menghapus delusi. Ketiga dari tiga kebijaksanaan yaitu kebijaksanaan menyeluruh, adalah kebijaksanaan dari Buddha. Kebijaksanaan Buddha adalah sempurna dan terang, memahami jelas akan karakteristik umum dan karakteristik khas dari fenomena. Dharma dari segala jenis metode untuk membimbing para makhluk dan menghapus delusi. Ini adalah kebijaksanaan Buddha. Tidak hanya mengerti akan segala fenomena di dunia, juga dapat mengerti kerisauan para makhluk. Berbagai jenis prinsip,
sehingga beliau telah memahami dengan jelas. Memahami jelas akan karakteristik umum dan karakteristik khas dari fenomena. Segala prinsip di dunia telah dia pahami. Juga telah mengerti sepenuhnya akan kondisi batin para makhluk. Ini dinamakan memahami jelas akan karakteristik umum. Memahami dengan jelas prinsip-prinsip semua masalah di dunia, memahami dengan jelas kondisi batin para makhluk di dunia. Kondisi batin para makhluk berbeda-beda. Oleh sebab itu, Sang Buddha telah memahami dengan jelas. Karakteristik umum adalah semua fenomena di dunia. Karakteristik khas adalah kondisi batin dari semua makhluk di dunia, masing-masing ada perbedaan. Ada berapa banyak makhluk hidup? Maka ada demikian banyaknya kerisauan dan kegelapan batin. Semuanya adalah tidak sama. Jadi bagaimana harus menyadarkan dan membimbing para makhluk? Mengikuti kapasitas para makhluk dalam menyadarkan dan membimbing. Ada berapa banyak penderitaan para makhluk? Penderitaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Penderitaan yang berwujud adalah yang bisa kita lihat. Dia miskin juga sakit. Kemiskinan dan sakit bersamaan membuat lebih menderita lagi. Atau ketika ketidakkekalan muncul, mengalami penderitaan yang sangat berat atau bencana alam dan petaka ulah manusia. Dalam sekejap, semua yang ada lenyap secara permanen. Tubuh dan pikiran menderita. Berbagai penderitaan yang diakibatkan bencana, semua ini adalah penderitaan yang terjadi di dunia. Harus dengan metode apa? Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Bodhisattva bertemu dengan makhluk hidup yang sangat banyak, pergi membantu mereka, pergi menyelamatkan mereka. Merubah kebingungan menjadi pencerahan. Ada orang tidak miskin tetapi kaya. Mereka tidak terkena bencana apapun. Mereka kaya di sepanjang hidupnya. Namun di dalam hati mereka terasa sangat kosong. Pikiran mereka penuh dengan berbagai kerisauan. Tamak, keserakahan mereka tiada habisnya. Dipenuhi dengan kemarahan, ketidaktahuan, kesombongan, dan keraguan. Orang-orang seperti ini mengalami penderitaan seperti ini. Inilah delusi, kegelapan batin. Kegelapan batin dari delusi. Bagaimana kita bisa membimbing mereka? Melenyapkan kegelapan batin dan delusi mereka, ada berbagai macam metode. Untuk penderitaan yang berwujud, kita dapat menggunakan materi, benda. Kita menggunakan cinta kasih untuk menghibur mereka. Untuk penderitaan tak berwujud, kondisi batin para makhluk, terdapat banyak jenis. Fenomena tertentu, ini sangat banyak. Jadi harus menggunakan berbagai metode dan cara seperti Buddha Sakyamuni. Beliau memimpin dan mengajar murid-muridnya selama lebih dari 40 tahun. Bahkan untuk Sariputra yang terunggul dalam kebijaksanaan, atau Moggalleyana yang terunggul dalam kekuatan gaib, atau Mahakasyapa yang mempunyai akhlak tinggi dan reputasi hebat dan lain-lain. Mereka semua mengikuti Sang Buddha selama lebih dari 40 tahun. Mereka masih dalam tahap Sravaka, Pratyekya Buddha, dan hanya memberi kebaikan terhadap diri sendiri. Di tahun-tahun terakhir, Sang Buddha khawatir bahwa tekad hatinya belum tercapai. Murid-muridnya belum bisa menembusi dan mencapai. Masih belum membangkitkan hati belas kasih. Sebersit hati belas kasih ini belum muncul. Niat kekuatan konsentrasi terhadap hati belas kasih ini belum ada. Pelatihan pemikiran agar terpusat pada satu objek. Terhadap kewelas-asihan dan kebijaksanaan belum tercapai. Jadi beliau perlu motivasi mereka. Bantu mereka untuk pahami betapa pentingnya menampaki di jalan Bodhisattva. Motivasi ini dimulai dari persamuhan puncak Burung Nasar. Jadi Sang Buddha menggunakan berbagai macam metode. Baik itu metode terampil maupun perumpamaan, Sang Buddha terus menginspirasi mereka. Terus berlanjut sampai mereka yakin dan memahaminya. Ketika mereka sudah meyakini dan memahami, menyadarinya, Sang Buddha pun mulai memberikan peramalan agar mereka dapat memahami bahwa ini tergantung pada kapasitasnya masing-masing. Bahwa Dharma tidak memihak, Dharma adalah setara. Orang yang menerima Dharma kapasitasnya lah yang berbeda-beda. Ini yang dilakukan oleh Sang Buddha di dunia selama lebih dari 40 tahun. Segala fenomena dan prinsip ini sebenarnya tidak terlepas dari satu batin. Dharma pada dasarnya adalah setara. Batin Buddha adalah satu, Dharma juga adalah satu.
Sang Buddha hanya memiliki satu batin dan hanya demi satu hal besar. Segala fenomena dan prinsip ada di dalam satu batin. Beraneka fenomena dan prinsip tak lepas dari satu batin, makanya mesti meyakini satu batin ini dengan kuat. Inilah yang paling akhir. Batin manusia awam beraneka ragam, namun batin Buddha adalah satu. Sang Buddha adalah guru bagi 3 kelompok alam dan ayah bagi 4 bentuk kelahiran. Sebagai guru bagi 3 kelompok alam, Sang Buddha mengajari dan membimbing para makhluk. Sang Buddha mengajari dan membimbing para makhluk dengan dharma yang setara. Semua memahaminya dan menyadari prinsip dari sifat Buddha. Jadi beraneka fenomena dan prinsip tak lepas dari satu batin. Ini adalah batin Buddha. Makanya mesti meyakini satu batin ini dengan kuat. Ini barulah kebijaksanaan yang paling pamungkas. Kita makhluk awam berbeda-beda dan beragam. Pikiran bercabang dan kerisauan kita sangat banyak. Sekarang kita berhubungan dengan Dharma Buddha, kita harus meyakini kebenaran sejati. Kita haruslah meyakini satu batin ini dengan kuat. Kita harus percaya. Ini baru adalah 3 kebijaksanaan pamungkas sejati. Ini adalah 3 kebijaksanaan. Kebijaksanaan Sang Buddha begitu terang sempurna. Memahami jelas karakteristik umum dan karakteristik khas dari fenomena. Karakteristik umum dan karakteristik khas. Karakteristik umum adalah segala sesuatu di dunia, semuanya. Karakteristik khas adalah hati makhluk hidup yang berbeda-beda dan beragam, kapasitas yang berbeda-beda. Bagaimana cara Sang Buddha menghadapi niat pikiran yang berbeda dan beragam ini? Bagaimana dengan makhluk hidup ini? Inilah yang disebut kebijaksanaan menyeluruh. Semoga kita semua, masalah dan prinsip kebenaran yang beraneka ragam, kita harus mengerti dengan jelas. Sebenarnya pikiran bercabang kita jika bisa kembali menjadi satu pikiran, kita harus percaya akan prinsip kebenaran sejati. Yang Sang Buddha katakan dengan begini, kita baru ada cara untuk menunjukkan kewelas-asihan dan kebijaksanaan yang tak terkalahkan. Melatih pemikiran, kita baru bisa fokus. Benar-benar bisa memikirkan menempatkan diri pada posisi orang lain. Ini baru benar-benar pelatihan diri yang paling pamungkas. Satu batin yaitu sebersit niat pikiran. Sifat batin melingkupi mana-mana, tiada rintangan dan tembus bagaikan ruang hampa. Ketika berpencar dapat merespons segala hal, ketika dihimpun menjadi satu batin. Itu sebabnya baik atau buruk, suci atau awam, semuanya ditentukan oleh batin ini. Batin pada dasarnya menyimpan segala fenomena dan dapat mewujudkan segala hal. Dalam sutra disebutkan, dalam 3 kelompok awam tiada dharma yang lain, semuanya diciptakan oleh satu batin. Sebersit niat pikiran, sebersit pikiran Sang Buddha adalah sifat batin melingkupi mana-mana. Batin kita, sifat kita, benar-benar melingkupi mana-mana. Saat ini 2015 terhadap kalian mengatakan, apakah masih ingat? Insan suci Malaysia 2-3 hari yang lalu di stadion mengadakan pementasan sutra pertobatan. Menyalami sutra sangat agung. Saat ini mengatakan ke kalian, batin kalian apakah ada pemikiran seperti ini? Sampai ke tempat itu, kondisi itu. Ada atau tidak? Ada keberadaan. Memberitahukan ke kalian, Nepal, kita saat ini ada beberapa staf di sana. Kondisi Nepal saat ini dan juga seperti apa? Semalam 2 orang anak muda dari Nepal kembali, membagikan sharing dari apa yang mereka dengar dan temui. Mengatakan sampai Nepal, batin akan sampai ke sana. Ini adalah sebuah contoh. Batin umat awam kita ada sifat pengingat. Ingat di mana? Otak satu orang ada berapa besar? Ada satu titik adalah ingatan kita. Namun sangat tak terbayangkan. Kita adalah umat awam. Ada sifat batin melingkupi mana-mana. Pada dasarnya kita sudah ada, maka tiada batin dan tembus bagaikan ruang hampa. Di alam semesta dan alam dharma, kita harus lancar tanpa hambatan. Membicarakan Malaysia dengan pikiran, kalian akan menuju Malaysia. Kemudian membicarakan tentang Nepal, pikiran menuju ke Nepal. Memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini. Demikian tiada rintangan dan tembus bagaikan ruang hampa. Kita sebagai makhluk awam saat ini kita juga sama. Sehingga ketika berpencar dapat merespons segala hal, juga dapat menembus atau mencapai.
Ketika dihimpun akan menjadi satu batin. Jika dikumpulkan atau dihimpun akan menjadi satu batin. Batin ini terpencar. Itu adalah berkelana, tiada rintangan dan tembus bagaikan ruang hampa. Dihimpun kembali menjadi satu batin. Sehingga ini merupakan baik atau buruk. Apakah kita harus berbuat baik ataukah harus berbuat hal jahat? Ini juga merupakan sebersih niat. Maka suci atau awam, semuanya ditentukan oleh batin ini. Adalah batin ini. Maka batin pada dasarnya menyimpan segala fenomena. Segala fenomena ini dapat mewujudkan segala hal. Adalah batin kita. Ini adalah sebersih niat. Berbuat kebaikan, berbuat kejahatan juga sama merupakan sebersih niat ini. Kerisauan dan kegelapan batin maupun mencapai kebijaksanaan juga terdapat pada sebersih niat ini. Maka di dalam kitab sutra kita akan sering melihat dalam 3 kelompok alam, tiada dharma yang lain, semuanya diciptakan oleh satu batin. Saudara sekalian, 3 kebijaksanaan berada dalam satu batin. Awalnya hanya satu, akan tetapi dibagi menjadi 3. Pada prinsipnya adalah satu, sehingga bukan 3 dan bukan 1. 3 adalah 1. 3 kebijaksanaan berada dalam satu batin. Dalam satu batin merealisasikan 3 kebijaksanaan secara bersamaan. Sebenarnya satu esensi kapan mulai adanya ini, sesungguhnya tanpa awal, sebelum yang tanpa awal, kalpa yang tak berawal, tidak dapat dikejar berapa lama masa lalu. Setiap orang memiliki sifat dalam satu batin, merealisasikan 3 kebijaksanaan secara bersamaan. 3 kebijaksanaan berada dalam satu batin. Setiap orang memiliki sifat. Jadi naskah sutra sebelumnya demikian mengatakan, demikian selama 1 kalpa kecil, bahkan hingga 10 kalpa kecil, duduk bersila dalam posisi teratai penuh, tubuh dan batin tak tergerakkan. Namun dharma dari para Buddha masih saja tidak muncul di hadapannya. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Di masa lalu usia Buddha Mahabhisna Janabibu ada 5,4 juta koti nayuta kalpa. Semua orang seharusnya masih ingat. Buddha itu sejak mula duduk di Bodhimanda telah menghancurkan bala tentara Mara. Itu sejak mula duduk di Bodhimanda. Waktu itu berapa lama sebenarnya? 1 kalpa kecil atau bahkan 10 kalpa kecil. Dalam melatih diri, duduk bersila dalam posisi teratai penuh, tubuh dan batin tak tergerakkan. Segala dharma masih belum muncul di hadapan. Sebenarnya karena apa? Kemarin sudah kita bahas. Selanjutnya berikut naskah sutra. Pada ketika itu, para dewa dari alam surga Trayatrimsa terlebih dahulu teruntuk Buddha itu di bawah pohon bodhi menggelarkan singgasana singa. Tingginya 1 yojana. Buddha di atas singgasana ini akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Sutra Teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Pada ketika itu, yakni telah duduk di tempat itu sangat lama. 1 kalpa kecil hingga 10 kalpa kecil. Namun dharma daripada Buddha belum muncul di hadapan. Pada masa ini, dalam waktu yang demikian panjang, Buddha berada di tempat itu. Dengan batin yang samadhi, terus berdiam di tempat itu. Sedikit lagi sudah akan tercerahkan. Pada saat itu juga berpikir kembali, melatih pemikiran dari kewelas asihan dan kebijaksanaan. Tekad batin ini dimulai. Pada ketika itu, yaitu pada masa sekarang, para dewa dari alam surga Trayatrimsa. Pada ketika itu, para dewa dari alam surga Trayatrimsa adalah alam surga 33 dewa. Alam surga kedua dari 6 alam surga dalam alam nafsu berada di puncak Gunung Semeru, 80.000 yojana di atas Jambut Vipa. Para makhluk di alam surga ini memiliki tinggi 1 yojana dan panjang usia 1000 tahun. 100 tahun di dunia kita adalah sehari semalam di sana. Para dewa dari alam surga Trayastimsa adalah 33 alam surga, yaitu alam surga kedua dari 6 alam surga dalam alam nafsu, 33 alam surga. Surga apa yang berada di alam surga Trayastimsa? Surga dari 4 raja dewa. 1 hari di alam ini adalah 50 tahun di dunia. Setelah alam surga dari 4 raja dewa, barulah surga Trayastimsa. Bagaimana dengan masa 1 harinya? Yaitu 100 tahun di dunia. Maka begitulah panjangnya usia mereka. Para dewa dari alam Trayastimsa memiliki usia 1000 tahun.
Berapakah usianya jika kita menghitungnya dengan usia manusia? 100 tahun di kita adalah sehari semalam di sana. Para dewa berusia 1000 tahun. Usia manusia jika diumpamakan berusia 100, coba pikirkan, seberapa lamakah jika di dunia? Maka orang di sana berusia panjang, dengan waktu yang panjang dan bentuk fisik tubuh mereka juga besar. Maka di tempat itu adalah 80.000 yojana di atas jambut pipa. Para makhluk di alam surga ini memiliki tinggi 1 yojana. 1 yojana ada berapa mil? Tahukah? 40 mil. Para dewa langit bertubuh panjang dan begitu tinggi. Ini bukan tidak mungkin. Seberapa besarkah seekor semut? Hanya makhluk yang sangat kecil. Manusia seberapa besar? Begitu besar. Maka dapat dikatakan jika kita manusia dibandingkan dengan para dewa, dewa langit bertubuh sangat panjang. Mereka berusia 1000 tahun. Maka orang zaman dulu mengatakan, semoga Anda berumur 1000 tahun, 10.000 tahun. Ini adalah untuk mendoakan. Kita bisa seperti dewa langit atau orang yang diberkati. Selanjutnya, 100 tahun di dunia kita adalah sehari semalam di sana. 100 tahun di dunia kita adalah sehari semalam mereka. Terlebih dahulu teruntuk Buddha itu, ketika Buddha Mahabhisna akan segera mencapai pencerahan, para dewa dari alam surga Trayastrimsa terlebih dahulu mempersiapkan bagi Tathagata Mahabhisna. Sebelum ia duduk di Bodhimanda, terlebih dahulu menggelarkannya di bawah pohon Bodhi. Terlebih dahulu teruntuk Buddha itu. Di masa itu Buddha Mahabhisna Janabibu saat akan segera mencapai pencerahan, beliau sudah begitu lama duduk bersila dalam posisi teratai penuh, namun masih kurang sedikit. Yang kurang sedikit ini adalah pelatihan pemikiran dari kewelas-asihan dan kebijaksanaan. Di saat ini, para dewa dari alam surga Trayastrimsa mulai datang. Itu adalah saat Buddha duduk di Bodhimanda, di tempat pencerahan batin saat ini. Para dewa surga Trayastrimsa terlebih dahulu datang demi Buddha ini, mulai mempersiapkan ladang pelatihan ini. Ladang pelatihan ini di bawah pohon Bodhi dinamakan ladang pencapaian pencerahan atau Bodhimanda. Di bawah pohon Bodhi menggelar tempat duduk. Digelar di tempat ini agar Buddha bisa duduk dengan baik di tempat itu. Di saat itu membangkitkan tekad. Ladang pencapaian pencerahan Bodhimanda telah selesai. Di bawah pohon Bodhi, para Buddha pada tubuh perubahan mereka, semuanya pencerahan di bawah pohon. Di bawah pohon Bodhi, yaitu para Buddha pada tubuh perubahan mereka, semuanya pencerahan di bawah pohon. Dikarenakan pada tahapan benih sebab, mereka membangkitkan bodhicitta dan melatih praktik Bodhi, seperti bibit dari pohon Bodhi, akar, batang, cabang, dan daun tumbuh perlahan-lahan. Maka buah pencapaian mereka adalah mencapai pencerahan di bawah pohon. Setiap Buddha memiliki pola yang hampir sama, semua di bawah pohon, dengan alam, gunung, sungai di bumi. Pohon, saat ada sinar matahari bisa berteduh. Jadi Buddha memilih di bawah pohon Bodhi, bersatu dengan alam. Oleh karena itu para Buddha adalah sama, adalah dikarenakan pada tahapan benih sebab mereka membangkitkan bodhicitta, pencerahan. Bodhi berarti pencerahan, karena pelatihan diri untuk mencari pencerahan. Dalam praktik, tiada yang bukan praktik di jalan Bodhi. Tidak ada sedikit pun yang tidak berhubungan dengan ini. Jadi setiap kehidupan ke kehidupan, semua adalah karena benih sebab tersebut. Tahapan yang dilalui oleh pelatihan diri, benih sebab semuanya ada di Bodhi. Kebangkitan pencerahan, batin yang mencapai pencerahan. Jadi pada tahapan benih sebab, mereka membangkitkan bodhicitta. Kehidupan demi kehidupan, benih sebab ini terus membangkitkan bodhicitta, yakni batin yang mencari pencerahan. Melatih praktik Bodhi seperti bibit dari pohon Bodhi, adalah akar, batang, cabang, daun. Semuanya tumbuh seiring waktu. Pelatihan diri juga mengikuti perjalanan waktu, terus tumbuh. Benih sebab ini tiada yang bukan seperti bibit ini, pohon Bodhi yang telah tumbuh. Jadi, buah pencapaian mereka adalah mencapai pencerahan di bawah pohon. Buah pencapaian kebudahan adalah datang dengan mengendarai benih sebab ini. Duduk di bawah pohon Bodhi, demikianlah mencapai pencerahan.
Ini adalah semua Buddha memiliki ajaran yang sama. Setiap Buddha demikian adanya, menggelarkan singgasana singa. Demikianlah didirikan. Seberapa besarkah, yakni tingginya 1 yojana. Baru saja dikatakan para dewa, tubuh manusia demikianlah besarnya. Buddha Mahabhisna Janabibu juga sebesar ini. Jadi singgasana yang didirikan juga harus sebesar itu. Jadi makanya singgasana yang dibuat juga luas dan besar, tingginya 40 mil. Menggelarkan singgasana singa tingginya 1 yojana. Karena tubuh Buddha adalah besar, makanya singgasana yang dibuat juga luas dan besar, tingginya 40 mil. Adalah 1 yojana. 1 yojana sama dengan 40 mil. Menggelarkan tempat duduk yang tinggi dan besar. Boleh dikatakan dunia dari Mahabhisna Janabibu, Buddha pada masa tanpa awal dulu, bukan bumi kita ini. Bumi pada waktu itu mungkin saja belum ada bumi ini. Pada masa tanpa awal dulu, pada satu dunia sudah mulai ada. Singgasana singa adalah singgasana Buddha. Buddha di atas singgasana ini akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Buddha ini dapat duduk di sini. Di tempat ini beliau merenungkan dengan tenang. Baik-baik merenungkan dengan tenang. Melatih pemikiran segala-galanya. Segala prinsip kebenaran di dunia. Segala sesuatu prinsip kebenaran di dunia sangatlah jelas. Tetapi belakangan ujian di paling akhir, dharma yang berbeda-beda bagi para makhluk. Kondisi batin dari para makhluk yang berbeda-beda. Harus memakai cara apa untuk diberikan pengajaran? Bagian ini sangat penting. Sehingga Buddha di atas singgasana ini akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Mulai dari niat pikiran ini, mencapai adalah seharusnya segera. Kurang lebih demikian. Inilah proses dari pelatihan diri yang sangat panjang, sangat lama. Akan sempurna. Telah memahami prinsip kebenaran. Tetapi batin manusia, ajaran Buddha, paling penting adalah menghadapi para makhluk. Menundukkan para makhluk, mensucikan batin manusia, ini sangat penting. Buddha di atas singgasana ini akan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Para dewa membuatkan singgasana dengan maksud untuk menjunjung Buddha, memohon padanya untuk mencapai bodhi di sini. Sehingga para dewa membuatkan singgasana dengan maksud untuk menjunjung Buddha, menggunakan batin yang hormat, karena Buddha ini akan segera mencapai kebudahan, Sehingga para dewa mempersembahkan, layak menerima persembahan. Para dewa datang memberikan persembahan, membuatkan singgasana. Memohon padanya untuk mencapai bodhi di sini adalah duduk di tempat ini. Mempersilakan Buddha duduk di tempat ini. Inilah waktu di mana akan segera mencapai kebudahan. Buddha di atas singgasana ini karena mereka telah menggelarkan singgasana, kemudian menyampaikan harapan mereka agar Buddha mencapai pencerahan di atas singgasana ini. Ketika para Buddha mencapai pencerahan, semuanya dibuatkan singgasana oleh para penguasa alam nafsu. Ini adalah praktik umum. Buddha di atas singgasana ini adalah mengatakan karena mereka telah menggelarkan singgasana, kemudian menyampaikan harapan mereka. Ikrar ini akan segera keluar. Buddha mencapai pencerahan di atas singgasana ini. Para dewa ini juga demikian memberkahi pelatihan diri dari Buddha. Di singgasana ini akan segera mencapai pencerahan sempurna. Ketika para Buddha mencapai pencerahan, semuanya dibuatkan singgasana oleh para penguasa alam nafsu. Semua Buddha memiliki ajaran yang sama, melatih diri sampai para dewa mulai timbul rasa hormat. Hati yang penuh hormat untuk membuatkan singgasana ini. Singgasana ini untuk menyampaikan persembahan rasa hormat. Inilah segalanya akan sempurna. Kebijaksanaan Buddha juga telah sempurna. Kita melatih diri harus mengetahui dalam satu batin merealisasikan 3 kebijaksanaan secara bersamaan. 3 kebijaksanaan. Kebijaksanaan menyeluruh ini harus memahami kebijaksanaan menyeluruh ini. Pengetahuan akan jalan pencerahan. Selanjutnya adalah kebijaksanaan menyeluruh dinamakan 3 kebijaksanaan. Setelah melewati Sravaka, kebijaksanaan Pratyekya Buddha, Buddha telah hampir mengetahui segala prinsip kebenaran dan fenomena masalah di dunia. Sekarang akan membangkitkan sebersih tekad luhur. Benar-benar batin para makhluk yang berbeda-beda harus memahaminya,
harus masuk ke tengah orang banyak untuk menempa diri. Setelah telah lengkap dan sempurna, baru bisa mencapai kebudahan. Sehingga Buddha ingin mencapai pencerahan benar yang sempurna. Harus timbul sebersih pikiran ini. Maka mencapai kebudahan hanyalah satu tekad. Satu tekad adalah tujuan utamanya, demi membimbing semua makhluk. Sehingga kita belajar ajaran Buddha, Dharma menyerap ke dalam batin. Harus praktik nyata. Bukanlah setelah mencapai kebudahan baru membimbing para makhluk. Saat ini kita telah memahami dengan jelas prinsip kebenaran. Saat ini harus masuk ke tengah orang banyak, menjalin jodoh baik. Untuk memahami tabiat buruk yang berbeda-beda para makhluk, noda batin dan kerisauan yang berbeda-beda para makhluk, kita harus memahaminya. Inilah 3 kebijaksanaan dalam satu batin, dan satu batin 3 kebijaksanaan. Kita setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.